Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita senantiasa dijaga oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alangkah baik ikhwan fillah untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang belum bergabung di channel ABM TV bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika kami memberikan amalan ikhwan fillah bisa langsung menyimaknya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang paling terbaik setelah ibadah fardu itu adalah ibadah sunnah. Ibadah sholat fardu, setelah ibadah sholat fardu yang utama adalah sholat malam, yaitu qiyamul lail. Kalau puasa, yang dianjurkan puasa sunnah yang paling utama. Namun ikhwan fillah, setelah kita melaksanakan sholat tahajud, namun sebagian orang ada yang langsung tidur, lagi ada yang dia berzikir hingga waktu fajar. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita mendirikan sholat tahajud, mau 2 rakaat, mau 1 witir, jumlah menjadi 3. Yang penting sholat tahajud itu ta'arifnya as-sholatu yaqa'u ba'dan naum, sholat yang terjadi setelah kita tidur dan setelah kita melakukan sholat fardu isya. Jadi ketika kita belum tidur dulu, maka tidak dikatakan tahajud, namun dikatakan hanya qiyamul lail. Nah, arti tahajud itu sholat yang dilakukan setelah kita tidur di malam hari, meskipun hanya sekedar 1 jam atau kurang dari 1 jam. Namun ketika kita melakukan sholat tahajud, yang mana sholat tahajud itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi sholat tahajud itu sholat sunnah muakkad yang disunahkan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita mendirikan sholat tahajud, baik 2 rakaat ataupun 6 rakaat, ya, kemudian kita diakhiri dengan sholat witir, maka tak lupa kita akan membacakan amaliyah, yaitu zikir. Namun di sini saya akan memberikan kalimat zikir yang dikutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 297, yang mana zikir ini telah diucapkan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Zikir ini banyak keutamaannya, sehingga orang yang melafadzkan, yang menzikirkan, yang membaca kalimat ini, dia tidak akan ketakutan ketika memasuki alam kubur. Dia tidak akan pernah ketakutan ketika dia dibangkitkan nanti di hari kiamah. Ka'anni anduru ilaihim 'inda sayhati. Kemudian orang yang melafadzkan zikir ini ketika ditimbang dengan langit dan bumi, maka zikir ini lebih berat timbangannya daripada timbangan langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah,
afdalu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli. Ucapan yang paling utama yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, yaitu kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, jadi ikhwan fillah, keutamaan dzikir tersebut ketika kita membacanya maka akan menjadikan sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan di dalam sebagian hadis, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah mukhlishan, dengan ikhlas, dengan bersih hatinya, tiada yang dituju terkecuali Allah, tiada yang patut disembah oleh kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat itu disebut di dalam kitab-kitab yang lain kalimatul miftahul jannah, pembuka kuncinya surga. Kalimatut tauhid, kalimah ketauhidan. Jadi kalimah itu adalah kalimah ketauhidan yang ketika kita membaca dan mengartikan, mengaplikasikan kalimat tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, maka akan semakin tinggi kualitas tauhid kita. Tauhid itu yang artinya kita meyakini bahwa segala yang mengatur itu hanyalah Allah, menauhidkan Allah, tidak ada yang lain yang mengatur rezeki, yang mengatur kita, yang mengatur dunia, yang mengatur alam semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang mau mati pun juga dia dianjurkan untuk ditalqin kalimah la ilaha illallah. Dan orang yang ketika syakaratul mautnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah, setelah itu kita bacakan kalimat zikir la ilaha illallah, kita bacakan setelah sholat tahajud. Kita bisa membaca 3 kali. Di dalam hadis dijelaskan dalam kitab Tanqihul Qaul, orang yang membaca kalimah la ilaha illallah 3 kali dengan memanjangkannya, la ilaha illallah, maka dosanya 4.000 dosa besar akan Allah ampuni. Kemudian orang yang membaca kalimah la ilaha illallah 100 kali, ya, 100 kali, maka insya Allah orang itu akan diberikan oleh Allah rezeki-rezeki yang melimpah, entah rezeki zahir ataupun batin. Namun setelah itu kita tutup, setelah membaca kalimat zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tutup dengan kata wangzul alaina rizqan wasi'an, yang artinya dengan kalimat la ilaha illallah wangzul alayya atau alaina, turunkanlah kepadaku, kepada kami, rizqan wasi'an, dengan rezeki yang penuh dengan keberkahan, rezeki yang luas rezekinya, yang banyak keberkahannya. Maka ikhwan fillah, amalkanlah zikir tersebut setelah sholat duha ataupun sholat tahajud. Kita bisa membaca setelah sholat duha, setelah sholat tahajud. Namun alangkah baik kita bacakan zikir ini setelah sholat tahajud. Kita membaca zikir ini, membaca istighfar, kemudian membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga ikhwan fillah rezeki-rezeki kita Allah berkahkan dan Allah limpahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.